Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berlatar di sebuah desa yang elok dan indah, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang pemuda Kismin bernama Mang Kosim yang tampak bahagia setelah menemukan bongkahan batu berlian di dalam sungai. Keberuntungan ini mengubah hidupnya dan langsung membawa sang istri Laras yang tengah mengandung ke rumah baru mereka yang lebih mewah di desa sebelah. Orang-orang yang memandang rendah pada kita akan tunduk. Kita tidak akan pernah hidup susah lagi. Beralih ke lain tempat masih di desa yang sama, mari saya perkenalkan Anda kepada seorang dukun terkenal bernama Dorman yang sudah lama bercita-cita menjadi miliarder. Ia tidak segan-segan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Dan semua teror ini dimulai saat Dorman mendatangi kuburan kakeknya yaitu Arbet Domini yang diketahui semasa hidupnya dia orang kaya yang sombong dan semena-mena terhadap sesama, sampai akhirnya warga geram dan menghakimi Arbet dengan cara yang brutal sehingga maut dengan mengenaskan. Dorman yang terobsesi dengan kekayaan, dia menggali kuburan kakeknya dan mengambil tengkorak sebagai bagian dari ritual pesugihan. Dengan tengkorak itu ia berharap mendapatkan kekayaan secara cepat dan instan. Namun setelah tumpukan uang didapatkan, seketika uang tersebut berubah menjadi daun. Dorman sempat frustasi dengan hal ini. Tak lama kemudian terdengar suara kakeknya yang bicara pakai bahasa Belanda yang kira-kira artinya begini: "Jikalau ritual pesugihan ini ingin berhasil, carikan aku seorang inang untuk wadah roh agar aku bisa bangkit dan membalas dendam kepada warga yang sudah menghabisiku." Ha ha ha. Mana uang saya? Prosperitas. Saya akan memberikan kakek kehidupan. Saya berjanji. Perhatian kepada seluruh warga desa. Gerhana bulan nanti malam harap tinggal di rumah ibu-ibu dan anak-anak. Waktu berlalu, hari pun berganti. Akhirnya Dorman menemukan orang yang tepat untuk dijadikan inang kakeknya. Dia adalah Laras, istri daripada Mang Kosim. Ketika itu Laras yang jalan sendiri selepas pulang dari rumah Mak Faraji. Kesempatan ini dimanfaatkan Dorman dengan gogok peliharaannya yang menakuti Laras hingga terjatuh tepat di atas makam Arbet Dominik. Tanpa diduga Laras masuk ke dalam kuburan dan terjerumus ke alam lain di mana arwah Arbet mulai merasuki kandungan dengan cara mengengkol Laras dari belakang. Hari pun semakin petang, Kosim mulai panik ketika istrinya belum juga pulang. Dia bersama ajudannya dibantu warga pergi mencari ke hutan. Setelah berjam-jam mencari, pada akhirnya Laras ditemukan dalam keadaan lemas. Namun ada yang aneh dengan kandungan Laras yang berpindah posisi tidak pada umumnya. Mereka pun dengan segera membawa Laras pulang dan Mang Kosim berharap apa yang menimpa Laras hari ini cukup menjadi rahasia. Laras harus segera dibawa pulang. Air ketubannya sudah pecah. Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi sama istri saya hari ini. Dengan bantuan jempak jampe, Madukun akhirnya berhasil mengembalikan posisi kandungan Laras ke tempat yang semestinya. Beberapa saat kemudian Laras mulai mengalami kontraksi, pertanda bahwa bayinya akan segera lahir. Namun sebuah keanehan kembali terjadi, si bayi lahir dengan kantong ketuban yang masih utuh membungkus tubuhnya. Mana Ma? Kelihatannya Laras akan segera melahirkan, Pak. Gerhana bulan. Di saat yang sama dari luar terdengar suara kentungan, tanda dari warga bahwa malam ini akan terjadi gerhana. Makati yang mempercayai mitos bahwa gerhana dapat membuat wajah bayi belang, dia segera meminta Ayu asistennya untuk membawa bayi itu ke tempat tersembunyi. Sayangnya nasib buruk menimpa Ayu. Arwah Arbet yang merasuki tubuh si bayi mengakhiri hidup Ayu secara tragis. Jangan sampai Laras tahu.
7 tahun berlalu, Mang Kosim yang kini hidup berkecukupan berambisi mencalonkan diri sebagai kepala desa. Ia menggelar pesta besar untuk kehitanan anaknya sebagai simbol status barunya. Namun dari kejauhan nampak Dorman menyusup dan mengendalikan arwah Arbet dalam tubuh Didi untuk mengacaukan suasana. Akibatnya para pemain debus kehilangan kekebalan mereka dan beberapa terluka. Keanehan semakin terlihat ketika proses khitan Didi gagal, membuat warga yang hadir merasa heran dan aneh dibuatnya. Pisaunya tidak mempan. Tidak bisa disunat, Pak. Burungnya Didi keras Pak Kosim. Setelah mengalami kejadian tidak menyenangkan, Didi mulai dibully oleh teman-temannya. Namun seorang anak perempuan bernama Rania datang untuk membela Didi. Sempat ada adegan berenang di sungai, lalu kemudian Rania mengajak Didi bermain ke rumahnya. Dan di sana bertemu ayah Rania, yaitu Pak Soleh yang dikenal baik hati dan tidak sombong. Kebetulan ada Pak Ustadz Diasa juga yang sedang berkunjung di sana. Didi dijamu dan diberikan pakaian ganti karena basah sempat terjebur sewaktu tadi. Ketika diminta membaca doa sesudah makan, dia menolak dan memilih cepat pergi. Terima kasih ya, sudah selamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nanti kamu ya yang baca doa setelah makan. Saya tidak bisa. Ketika Didi menuju pulang, terlintas di benaknya untuk balas dendam terhadap teman-temannya. Ia menatap seekor kuda dan memancing salah satu temannya tersebut masuk ke dalam pabrik kayu milik Pak Mulyono. Tiba-tiba muncul sosok Didi berkepala orang tua, membuat temannya ketakutan dan berlari keluar. Di luar, kuda tadi sudah terpengaruh oleh Didi berlari tak terkendali dan menabrak temannya, menyebabkan kakinya terlindas kereta kuda tersebut. Sesampainya di rumah, Didi tampak tenang dengan wajah tanpa dosa seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Setiap hari ia terlihat seperti anak yang baik dan soleh yang menghabiskan waktu hanya dengan bermain sepeda di halaman rumah. Namun belakangan ini Didi mulai menunjukkan perilaku yang berbeda. Terkadang ia masuk ke kandang kambing milik ayahnya. Tanpa alasan yang jelas, seakan-akan ada sesuatu yang ia cari atau ingin lakukan di sana. Di hari yang sama, Laras kedatangan tamu. Ini adalah Teh Desi dan anaknya Rania. Mereka datang membawa bingkisan dan baju Didi yang sempat tertinggal. Meskipun suami mereka sedang bersaing dalam pemilihan kepala desa, hubungan silaturahmi antara Laras dan Teh Desi tetap terjaga dengan baik. Teh Desi bahkan mengajak Laras ikut pengajian ke madrasah bersamanya. Baju Didi bisa ada di Bu Yuni? Ceritanya panjang. Mana kalau hari ini Laras ikut mengaji? Baiklah kalau begitu. Saya tidak bisa. Tak lama setelah kedatangan Teh Desi, Mang Kosim datang membawa kabar kurang menyenangkan. Rupanya si Ahmad, salah satu warga desa, tertabak oleh kudanya tadi siang. Khawatir kejadian ini bisa merusak reputasinya yang akan maju dalam pemilihan kepala desa, Mang Kosim berniat memberikan sedikit uang sebagai bantuan untuk biaya pengobatan si Ahmad. Mendengar hal ini, Teh Desi pun menawarkan bantuan tambahan, namun Mang Kosim menolak tawaran tersebut. Tidak perlu ikut campur. Urus saja suami. Biar saya yang bawa uang ganti rugi. Singkat cerita, Ibu Laras datang menjenguk Ahmad ditemani Teh Desi. Ketika bertemu Ahmad, mereka melihat Ahmad masih tampak trauma. Dia terlihat ketakutan, terutama setiap kali melihat wajah Didi yang menurutnya berubah menyeramkan. Sementara itu di rumah, Mang Kosim merasa heran saat menemukan kambingnya sudah terpotong. Kecurigaan mulai muncul dalam benaknya dan dia mulai merasa bahwa mungkin saja ini adalah ulah si Didi. Ketika malam hari datang, Kosim pun mulai mempercayai dengan mata kepalanya sendiri saat ia melihat Didi tidak ada di kamarnya. Ternyata setiap malam secara diam-diam selalu keluar rumah dan berubah menjadi Arbet Domini, lalu menyerang warga yang berusaha membongkar identitasnya. Bahkan malam ini Didi baru saja menyerang seorang pria di atas jembatan yang entah bagaimana nasib si pria tersebut.
Seminggu setelah kejadian, desa tempat Kosim tinggal akan mengadakan pemilihan kepala desa yang baru. Ya, ada 2 kandidat, Kosim itu sendiri dan Pak Soleh sang petahana. Kosim mengikuti pemilihan ini semata-mata untuk menambah kejayaannya, sementara Pak Soleh tulus ingin meningkatkan kesejahteraan warga desa. Bahkan dia berharap bisa membebaskan warga dari ajaran yang dianggapnya sesat. Bapak, dibagi. Dorman yang membenci Pak Soleh karena dia dianggap sok suci berusaha dengan berbagai cara agar Pak Soleh tidak terpilih. Salah satu caranya adalah memperalat Didi untuk meneror keluarga Pak Soleh dengan mengendalikan arwah jahat Arbet Dominic. Beruntung keluarga Pak Soleh tidak buta soal agama sehingga santet yang selalu dikirim Dorman selalu mental dan gagal maning. Semakin banyak orang yang celakai Pak Soleh. Di sisi lain, keluarga Kosim sedang diliputi kabar bahagia. Laras, istri Kosim, memberitahu bahwa ia tengah hamil kembali. Kosim sangat senang mengingat setelah kejadian 7 tahun lalu mereka berpikir tidak akan punya keturunan lagi. Namun berbeda dengan Didi yang justru terlihat tidak senang dengan kehamilan ibunya. Kenapa, Nak? Keesokan harinya Kosim mengadakan rapat tertutup untuk merancang strategi kemenangan dalam pemilihan kepala desa. Meski tampak percaya diri dengan kekuatan uang yang dimilikinya, Kosim tetap cemas akan kejadian-kejadian aneh yang bisa mengganggu rencananya. Di waktu yang sama, Laras merasa aneh melihat Didi pulang lebih awal dari sekolah. Tanpa banyak bicara, Didi langsung menuju sumur di belakang rumah. Laras yang melihatnya panik dan mencoba menyelamatkan. Namun ternyata itu hanya jebakan arwah Arbet Dominic. Saat mendekat, Laras ditarik hingga tercebur ke dalam sumur. Beruntung, doa yang diajarkan Teh Desi bisa membantu mengendalikan situasi ini dan berteriak sekencang mungkin. Didi yang menarik saya jatuh. Hal ini semakin menguatkan desas-desus bahwa Didi adalah anak yang dirasuki kekuatan jahat memang benar adanya. Padahal Kosim sudah lama tahu tentang kelainan pada Didi, namun dia sengaja menyembunyikan hal ini dari Laras. Dan situasi ini selalu dimanfaatkan oleh Makti untuk memeras si Kosim. Meskipun Makti terkenal licik, Kosim tetap selalu memerlukan bantuan Makti. Terbukti setiap kali ada masalah dengan Laras, Kosim selalu memanggilnya, termasuk untuk memijat Laras yang terjatuh ke dalam sumur tadi siang. Bu Laras, Mak, jatuh ke sumur. Pak Kosim meminta Mak untuk datang ke rumah. Ketika di perjalanan menuju rumah Kosim, motor yang ditumpangi oleh Makti mendadak mogok. Tak lama, Makti melihat sosok menyeramkan seorang anak dengan kepala orang tua. Makti yang ketakutan, dia berlari dan bersembunyi di toilet milik warga. Sayangnya dia selalu tahu di mana targetnya bersembunyi. Saat Makti duduk di atas kloset, tiba-tiba muncul tangan dari dalam lubang kloset yang merenggut nyawanya. Setelah menghabisi Makti, Didi yang dikendalikan dari jauh oleh Dorman mendatangi rumah Pak Soleh dengan berpura-pura meminta pertolongan. Namun tak lama kemudian wajah Didi berubah menjadi Arbet Dominic dan dia mulai menyerang Pak Soleh dengan tidak sopan menaiki pundaknya. Pak Soleh, tolong saya, Pak. Didi? Ayah itu bukan Didi, ayah pergi. Sehubungan dengan ini, di tempat lain Pak Ustadz Yasa nampak mendatangi rumah si Dorman yang sedang melakukan ritual mengendalikan Didi. Pertarungan pun terjadi di sana menyebabkan Didi yang menyerang Pak Soleh kembali melemas dan berubah ke wujud asalnya. Peristiwa ini akhirnya diketahui oleh warga dan Pak Soleh segera membawa Didi yang tak sadarkan diri kembali ke rumah orang tuanya. Tak lama kemudian Pak Ustadz Yasa datang dan menyarankan Didi untuk segera dilakukan ruqyah. Arwah setan itu ada dalam tubuhnya. Didi harus segera kita ruqyah. Saat proses ruqyah berlangsung, Didi yang dirasuki arwah Arbet memberontak, bahkan sempat merayap di plafon seperti kecoa. Dekat ketenangan dan keahlian Ustadz Yasa, Didi akhirnya bisa diselamatkan. Wahual aliyul azim. Ibu. Setelah terlepas dari gangguan arwah tersebut, keluarga Kosim mulai hidup dengan tenang. Kosim pun menyadari bahwa dirinya tidak pantas menjadi kepala desa. Ia memilih menyerahkan amanah itu kepada Pak Soleh, satu-satunya sosok yang dianggap layak memimpin desa hirup bahagia. Lebih layak untuk menjadi pemimpin desa. Saya merasa beliau orang yang baik.
Selamat. 8 bulan kemudian Koshi menanti kelahiran anak keduanya, namun kebahagiaan berubah menjadi mimpi buruk. Saat terdengar teriakan dukun beranak yang membantu persalinan, Koshi menemukan sang dukun terluka parah di leher. Tak lama Laras muncul membawa bayinya, namun dengan tatapan yang dingin dan kosong, Koshi menyadari bahwa arwah Arbet kini telah merasuki istrinya, menandakan bahwa teror di desa ini belum juga berakhir. Belum terbayarkan, Koshi. Pesan positif yang bisa kita ambil dari film ini adalah mengajarkan bahwa hidup dengan kejujuran, iman, dan kasih sayang akan membawa kedamaian. Sementara keserakahan dan kebencian hanya mengundang kehancuran. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subrek. Wassalam, arigato gozaimashita. Sampai jumpa di lain kesempatan.